Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa ada orang yang tampak tekun beribadah, tetapi amalnya tidak diterima karena hatinya dipenuhi penyakit yang tidak ia sadari. Lalu, seperti apa ciri-cirinya? Apakah tanpa sadar kita memiliki salah satunya? Mari simak kajian ini hingga selesai, karena bisa jadi inilah nasihat yang paling kita butuhkan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Sebelum kita mulai, mari dukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian Islam berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Ciri-ciri orang yang dibenci Allah meski rajin beribadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu berharap menjadi hamba yang dicintai Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memperoleh ridhonya. Namun, ada satu kenyataan yang harus kita renungkan. Rajin beribadah belum tentu menjadi tanda seseorang dicintai Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak hanya melihat banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi juga melihat keikhlasan hati, kejujuran niat, akhlak, dan sejauh mana ibadah itu mengubah perilaku kita. Bisa saja seseorang rajin sholat, tetapi lisannya masih menyakiti orang lain. Bisa saja seseorang sering membaca Al-Quran, tetapi masih gemar berdusta. Bisa saja seseorang rajin bersedekah, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Inilah yang perlu kita waspadai. Allah tidak membutuhkan banyaknya amal kita. Allah menginginkan amal yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa orang tersebut tidak sholat. Allah tidak mengatakan bahwa ia tidak berpuasa. Tetapi Allah menjelaskan satu sifat yang membuat seseorang tidak dicintainya, yaitu kesombongan. Inilah pelajaran pertama. Jangan pernah merasa aman hanya karena kita rajin beribadah. Para ulama salaf justru semakin takut setelah beramal. Mereka tidak sibuk menghitung banyaknya amal, tetapi sibuk memohon agar amal itu diterima oleh Allah. Allah juga berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengajarkan bahwa yang menjadi ukuran bukan sekadar banyaknya ibadah, melainkan ketakwaan. Karena itu, setiap selesai sholat, puasa, sedekah, ataupun ibadah lainnya, hendaknya kita tidak merasa bangga. Justru kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah amal ini diterima oleh Allah? Pertanyaan inilah yang selalu memenuhi hati para sahabat dan ulama terdahulu. Mereka lebih takut amalnya ditolak daripada sedikitnya amal yang mereka lakukan. Ciri pertama, beribadah karena ingin dipuji. Riya. Saudaraku, inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Seseorang mungkin memperpanjang sholatnya ketika dilihat orang lain. Ia membaca Al-Quran dengan suara indah agar dipuji. Ia bersedekah supaya dianggap dermawan. Ia aktif dalam kegiatan keagamaan agar dikenal sebagai orang soleh. Padahal semua itu bisa menghapus pahala amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumu syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika para sahabat bertanya apakah yang dimaksud syirik kecil, beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Mengapa riya sangat berbahaya? Karena seseorang tetap sholat, tetap puasa, tetap membaca Al-Quran, tetapi semua itu dilakukan bukan sepenuhnya karena Allah. Sedikit demi sedikit, niatnya bergeser kepada penilaian manusia. Padahal, manusia tidak mampu memberi surga. Manusia juga tidak mampu menghapus dosa. Yang mampu hanyalah Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Tanpa keikhlasan, amal kehilangan nilainya di sisi Allah. Ciri kedua, sombong karena merasa paling soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang sangat berbahaya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Inilah kesombongan yang sering datang tanpa disadari, bahkan kepada orang yang rajin beribadah. Awalnya, seseorang rajin sholat, kemudian rajin membaca Al-Quran. Lalu ia mulai menghadiri majelis ilmu. Semua itu adalah nikmat yang luar biasa. Namun setan tidak akan tinggal diam. Ketika tidak berhasil menggoda seseorang untuk meninggalkan ibadah, setan akan berusaha merusak ibadah itu dengan kesombongan. Sedikit demi sedikit, muncul bisikan dalam hati. Aku lebih rajin daripada dia. Dia jarang ke masjid. Aku lebih paham agama. Ibadahku lebih banyak. Kalimat-kalimat seperti ini tampak sepele, tetapi sangat berbahaya jika dibiarkan tumbuh. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah siapa yang paling banyak dipuji manusia, melainkan siapa yang paling bertakwa. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa adalah perkara hati, dan hanya Allah yang benar-benar mengetahui kadar ketakwaan seseorang. Bisa jadi ada seseorang yang ibadahnya sederhana, tetapi hatinya sangat ikhlas, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya, ada yang dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi amalnya rusak karena dipenuhi rasa ujub dan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Hadis ini membuat para ulama sangat berhati-hati. Mereka selalu merasa amal mereka masih jauh dari sempurna. Ciri ketiga, ibadahnya banyak, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Saudaraku, ada satu hadis yang sangat menggugah hati. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hiya finnar. Dia berada di neraka. Betapa mengejutkan. Ibadahnya banyak, tetapi lisannya merusak semua itu. Hadis ini mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak boleh dipisahkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Apa gunanya rajin tahajud jika setiap hari menyakiti hati orang lain? Apa gunanya membaca Al-Quran jika masih suka mencaci? Apa gunanya berzikir jika masih gemar menyebarkan fitnah? Allah berfirman, Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Perintah ini sederhana, tetapi sangat sulit diamalkan, karena menjaga lisan jauh lebih berat daripada menjaga tangan. Satu kalimat kasar bisa menghancurkan persaudaraan, satu fitnah bisa menghancurkan kehormatan seseorang, satu komentar yang menyakitkan bisa membuat orang lain menangis berhari-hari. Maka jangan pernah meremehkan ucapan. Lisan adalah cerminan hati. Para ulama mengatakan bahwa hati yang bersih akan melahirkan ucapan yang baik. Sebaliknya, hati yang dipenuhi iri, dengki, dan kebencian akan mudah mengeluarkan kata-kata yang melukai. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bayangkan jika hadis ini benar-benar kita amalkan. Berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari? Berapa banyak keluarga yang tetap harmonis? Berapa banyak persahabatan yang tetap terjaga? Ciri keempat, hasad, yaitu dengki kepada nikmat orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, penyakit hati berikutnya yang dapat merusak amal adalah hasad, yaitu merasa tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Seseorang mungkin rajin sholat, rajin berpuasa, rajin menghadiri kajian,
Namun ketika melihat saudaranya mendapatkan rizki yang luas, usaha yang maju, keluarga yang harmonis, atau ilmu yang bermanfaat, hatinya justru merasa sempit. Ia sulit mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah memberkahinya. Padahal seorang mukmin sejati akan ikut bergembira ketika melihat saudaranya memperoleh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mau transfer tapi sayang kena biaya admin? Makanya pakai GoPay. Gratis. Saudara. Perhatikan. Hasad bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menggerogoti hati pelakunya. Orang yang dengki tidak pernah merasa tenang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia sulit bersyukur. Padahal, Allah telah membagi rizki, kemampuan, dan ujian setiap hamba dengan hikmahnya. Para ulama menjelaskan bahwa hasad dapat menghapus pahala amal, dan menjadi pintu bagi dosa-dosa lainnya seperti ghibah, fitnah, dan permusuhan. Karena itu, apabila melihat saudara kita memperoleh nikmat, biasakanlah berdoa. Ya Allah, berkahilah nikmat yang Engkau berikan kepadanya, dan karuniakan pula kepadaku rizki yang halal dan penuh keberkahan. Dengan demikian, hati akan menjadi lebih lapang dan jauh dari penyakit dengki. Ciri kelima, memutus tali silaturahmi. Saudaraku, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan yang baik dengan Allah, tetapi juga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sayangnya, ada orang yang rajin beribadah, tetapi bertahun-tahun tidak mau berbicara dengan saudaranya sendiri. Ada yang bermusuhan karena masalah warisan. Ada yang saling memblokir nomor telepon hanya karena persoalan dunia. Ada yang tidak saling berkunjung karena merasa lebih benar. Padahal, Rasulullah SAW sangat keras memperingatkan tentang bahaya memutus silaturahmi. Beliau bersabda, La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa memutus hubungan kekeluargaan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika saya yang disakiti? Jawabannya adalah, Islam tidak mengajarkan kita membalas keburukan dengan keburukan. Menyambung silaturahmi bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi menjalankan perintah Allah semampu kita. Allah berfirman, Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan penutup ayat tersebut. Allah mencintai orang yang mampu memaafkan. Bukan berarti mudah, tetapi itulah salah satu tanda ketakwaan. Ciri keenam, berkhianat terhadap amanah. Saudaraku, amanah adalah salah satu akhlak paling agung dalam Islam. Seorang muslim yang rajin beribadah tetapi tidak amanah sedang mempertaruhkan nilai ibadahnya. Amanah tidak hanya berkaitan dengan uang. Seorang pegawai yang tidak bekerja dengan jujur telah mengkhianati amanah. Pendapat ulama. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa amal yang paling berat dijaga bukanlah banyaknya ibadah, tetapi istiqomah dalam memperbaiki hati. Hati yang bersih akan melahirkan amal yang ikhlas, sedangkan hati yang dipenuhi penyakit akan merusak amal meskipun tampak banyak di mata manusia. Begitu pula Al-Hasan Al-Basri sering mengingatkan agar seorang mukmin lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada mencari-cari kekurangan orang lain. Menurut beliau, orang yang mengenal dirinya akan lebih banyak bertaubat daripada mencela sesamanya. Ciri ketujuh, enggan bertaubat dan merasa dosanya kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah ciri terakhir yang akan kita renungkan bersama, yaitu seseorang yang rajin beribadah tetapi jarang bahkan tidak pernah melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ia merasa dirinya sudah cukup baik, merasa dosanya sedikit, merasa ibadahnya sudah banyak. Padahal justru orang-orang soleh terdahulu adalah mereka yang paling sering menangis karena takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin besar rasa takut mereka kepada Allah. Sebaliknya, orang yang lalai akan merasa aman dengan amalnya. Ia berkata dalam hati, aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah sering sedekah, aku sudah beberapa kali khatam Al-Quran. Kalimat-kalimat ini memang benar sebagai nikmat dari Allah, tetapi akan menjadi berbahaya apabila melahirkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan mengurangi rasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak boleh merasa dirinya paling suci. Yang mengetahui isi hati hanyalah Allah. Bisa jadi, seseorang yang selama ini kita pandang biasa saja, justru lebih mulia di sisi Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya. Orang beriman selalu takut amalnya tertolak. Saudaraku, perhatikan bagaimana Allah menggambarkan sifat orang-orang beriman. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka dipenuhi rasa takut karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat? Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan demikian. Mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, tetapi tetap khawatir amal mereka tidak diterima. Subhanallah, inilah hati seorang mukmin. Banyak amalnya, namun sedikit rasa bangganya. Sebaliknya, sedikit dosanya menurut manusia, tetapi besar rasa takutnya kepada Allah. Pendapat ulama, Fudail bin Iyad berkata bahwa meninggalkan amal karena takut dipuji manusia adalah riya, sedangkan beramal karena ingin dipuji juga merupakan riya. Yang benar adalah beramal semata-mata karena Allah dan terus memohon agar amal tersebut diterima. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tentang diterimanya amal, menerangkan bahwa orang-orang bertakwa tidak merasa aman dengan amalnya. Mereka terus memperbaiki niat, memperbanyak istighfar, dan berharap rahmat Allah. Bagaimana agar menjadi hamba yang dicintai Allah? Saudaraku, setelah mengetahui beberapa sifat yang dibenci Allah, tentu kita bertanya, apa yang harus kita lakukan agar menjadi hamba yang dicintainya? Pertama, luruskan niat dalam setiap amal. Jangan beribadah karena ingin dipuji, dihormati, atau dianggap soleh. Beribadahlah karena Allah semata. Kedua, perbanyak istighfar. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang telah kita lakukan. Setelah sholat pun, kita diajarkan membaca istighfar, seolah-olah mengakui bahwa ibadah kita masih jauh dari sempurna. Ketiga, jagalah akhlak. Senyum kepada sesama. Jujur dalam perkataan, menepati janji, menjaga amanah, memaafkan orang lain. Semua itu adalah buah dari ibadah yang benar. Keempat, biasakan bermuhasabah setiap malam. Sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah hari ini aku menyakiti seseorang? Apakah ada hak orang lain yang belum aku tunaikan? Apakah lisanku lebih banyak berzikir atau lebih banyak menggunjing?
Muhasabah adalah cermin bagi hati. Orang yang rutin mengoreksi dirinya akan lebih mudah memperbaiki kesalahannya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari riya, ujub, sombong, hasad, dan seluruh penyakit hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam ibadah, mulia akhlaknya, lembut lisannya, serta memperoleh rahmat dan ridhonya hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.